Boleh? Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Pada sore hari ini, orang akan bahas sesuatu yang hari ini mungkin di luar sana belum banyak orang kerjakan. Tapi hari ini, orang berdua akan bahas sesuatu yang hari ini sesuatu yang sederhana tapi penting dalam hidupnya kita. Oke? Jadi sore hari ini, orang bahas 5 prinsip hidup sederhana. Oke, 5 prinsip hidup sederhana. Yang pertama, lebih banyak bersyukur. Oke? Kalau menurut Kak, bagaimana lebih banyak bersyukur itu bagaimana? Silakan. Thank you. Jadi menurut Des pribadi, kenapa kita harus lebih banyak bersyukur? Karena ketika kita bersyukur dengan kondisi apapun, maka kita tidak akan merasa jadi orang yang hari ini kayak kekurangan. Yes, Dan menjadi orang yang hari ini ya jadi stres karena keadaan yang ada, karena nggak ada ini itu. Tapi ketika kita bersyukur karena apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, kita jadi orang yang ya have fun jalani segala sesuatu. Berasa kayak ya ada masalah atau ada beban tapi tidak seberat yang dipikirkan. Jadi kita jalani itu dengan have fun karena kita bersyukur, karena kita percaya Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk kita tepat pada waktunya. Jadi intinya apapun yang kita miliki hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Oke, di sini intinya di situ kita perlu bersyukur apa yang hari ini kita miliki. Nah, dan juga next yang kedua, di sini dia selalu merasa cukup dalam hidup kita. Selalu merasa cukup hidup kita artinya di sini ada sesuatu yang hari ini mungkin kita ngerasa bahwa ini kok belum cukup, tapi hari ini Tuhan ajarkan di sini kita harus belajar untuk bersyukur, merasa cukup dalam hidupnya kita. Kalau menurut Kak bagaimana? Yang kedua ini selalu merasa cukup dalam hidup kita. Ya, jadi sama yang Des bilang tadi, jadi apapun hari ini yang kita punya, bersyukurlah dan jadi orang yang hari ini ya terima keadaan kita dengan apa adanya gitu. Jadi ya merasa cukup. Jadi ketika Tuhan kasih kita berkat sekian, ya belajar jadi orang ya iya kita nikmati apa yang hari ini kita punya. Jadi jangan kita melihat ya kok dia sana atau orang lain kok bisa punya sesuatu yang lebih dari kita, tapi tanpa kita tahu sadari bahwa apa yang dia punya mungkin menurut kita lebih, tapi ada sesuatu yang mungkin hari ini kurang bagi kita, tapi ada hal pun yang mungkin lebih dari kita dan mungkin menurut orang lain itu adalah merupakan kelemahannya orang dan itu adalah kelebihan kita. Jadi hari ini jangan memandang segala sesuatu itu apa yang orang punya itu kita memandang itu ya kok dia bisa begini kok kita begini gitu. Tapi ketika kita nikmati segala sesuatu, jadi jangan hanya kita memandang ke seseorang yang besar, tapi coba belajar memandang ke orang-orang yang kecil. Mungkin begitu. Jadi belajar hari bahkan tanpa kita sadari ada orang di luar sana jauh lebih berkekurangan dari kita. Tapi ketika kita belajar memandang di segala arah, maka kita akan merasakan bahwa betapa berharganya hidupnya kita, bahwa kita itu menjadi orang yang hari ya berkecukupan dalam segala area dibandingkan orang lain. Oke, thank you Kak. Oke, next yang ketiga teman-teman. Jadi di sini di teman-teman subscribe sini banyak anak muda. Jadi kita secara pribadi belajar juga. Yang ketiga ini yang keren. Di sini turut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Nah, di sini kita secara pribadi pun juga ada titik-titiknya kita ngerasa bahwa wow, kok dia punya lebih besar, kok dia punya lebih banyak, kok kita punya sedikit. Tapi hari ini Tuhan pun ajarkan katakan bahwa kita harus berbahagia melihat keadaannya orang. Mungkin dia sudah lebih sukses, dia sudah lebih besar, dia punya lebih banyak, tapi hari ini Tuhan pun ajarkan kita harus belajar bahagia ketika kita pun memiliki yang cuman secuil, cuman sedikit. Kita belajar untuk bahagia, maka percaya saja Tuhan akan melimpahkan sesuatu itu. Oke, kalau menurut Kak bagaimana yang ketiga ini turut bahagia melihat kebahagiaan orang lain? Ya, jadi ketika kita melihat orang lain bahagia, turut ambil bagian dalam kebahagiaan dia gitu. Begitu juga bisa berbanding terbalik ketika orang lain dalam keadaan susah, turutlah ikut
ikut sepenanggungan dengan orang Yes, tersebut. that's Jadi right. kita bisa merasakan bagaimana apa yang orang lain rasakan. Yes. Gitu. Dan begitu juga kita bisa menyadari bahwa bahwa hidup kita itu berharga. Yes, that's right. Dan hidup orang lain pun berharga. Yes. Bagaimana kita mengasihi diri kita, belajarlah untuk mengasihi orang lain. Wow. Jadi intinya kita itu harus banyak bersyukur. Apa yang hari ini kita punya perlu banyak bersyukur. Oke, next teman-teman, kita lanjut yang keempat. Yang keempat juga di sini ada sesuatu yang hari ini mungkin Tuhan sudah rencanakan. Kemudian di sini yang keempat, memaksimalkan kelebihan dan potensi diri. Memaksimalkan kelebihan dan potensi diri. Kita pun juga secara pribadi ada hal tertentu yang hari ini kita belajar lebih lagi untuk meng-skill atau maksudnya meng-upgrade skill-skill yang hari ini Tuhan kasih. Yang hari ini mungkin di pelayanan atau di studi atau di marketplace teman-teman. Hari ini apa yang hari ini Tuhan kasih, belajar untuk memaksimalkan. Oke, menurut kau gimana yang keempat ini, memaksimalkan kelebihan dan potensi diri? Ya, jadi